Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firman Syahrial, NIM 17660130. Di sini saya akan mempresentasikan tentang seminar hasil saya yang berjudul Kindergarten Islamic House Arjosari. Dan awal mula saya berangkat dari isu yang terdapat 3 isu utama, yaitu minimum lahan, minat pendidikan tinggi, dan krisis agama dan tata krama. Di sini saya menggunakan lahan di kawasan Arjosari dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Kemudian yang kedua, minat pendidikan tinggi. Kota Malang merupakan salah satu kota dengan referensi pendidikan yang cukup baik di Indonesia. Kemudian yang ketiga, kritik agama dan tata krama. Kemudian untuk connectivity, hubungan antara rumah, kindergarten, dan house ini, yaitu dengan adanya PAUD dan rumah pribadi ini akan sangat memungkinkan bagi seorang ibu rumah tangga memiliki 2 peran sekaligus, dengan menjadi seorang guru dan juga menjadi seorang ibu. Manfaat dari pembangunan kindergarten Islamic House ini dapat dirasakan dengan efisien. Untuk analisis fungsi di sini terdiri atas 3 fungsi utama, yaitu fungsi primer, sekunder, dan juga penunjang. Ini merupakan rangkaian analisis aktivitasnya. Ini merupakan hasil dari perhitungan besaran ruang dan didapatkan KDB sebesar 1048 meter persegi. Untuk KLB-nya berkisar di antara 0,5 sampai 1,8, yaitu 436 meter persegi sampai dengan 1572 meter persegi, dengan tinggi lantai 1 sampai dengan 3 lantai. Sedangkan rencana luas bangunan saya 1190 meter persegi dan terdiri atas 2 lantai. Ini merupakan diagram keterkaitan makro, kemudian keterkaitan mikro, mikro primer, mikro sekunder, mikro penunjang, dan ada zoning. Yang pertama, zoning untuk security ini ditempatkan dekat dengan area parkir guna bisa memantau kendaraan dan juga mengawasi murid yang mungkin keluar dari area PAUD. Kemudian yang kedua, area parkir ditempatkan pada area yang mudah diakses tanpa menambah masalah baru berupa kemacetan. Kemudian untuk taman bermain outdoor harus bisa menjadi daya tarik dengan ditempatkan pada area yang terekspos sebelum memasuki PAUD. Untuk musola harus mudah diakses dari PAUD maupun dari rumah, guna menunjang fungsi dari Luminallah. Kemudian untuk PAUD harus bisa menjadi point of interest dengan ditempatkan secara langsung di samping jalan utama, yaitu pada jalan Teluk Etna. Dan untuk rumahnya sendiri memiliki akses sendiri dari jalan Teluk Etna sehingga tidak memiliki masalah akses yang bertumbukan dengan PAUD. Ini merupakan blok plan saya. Saya menggunakan kawasan di Arjosari, Malang, yang merupakan pusat dari transportasi, terutama terdapat sebuah terminal untuk bus dan juga angkutan umum. Untuk analisis akses, guna memberikan keamanan dan perlindungan terhadap anak didik, maka penggunaan akses terbagi atas safe zone, warning zone, dan danger zone. Klarifikasi tersebut didapatkan dari klarifikasi kecepatan pengguna kendaraan atas akses jalan. Akses PAUD akan masuk ke dalam tapak dalam area safe zone guna sebisa mungkin menjauhkan PAUD dengan jalan utama yang intensitas kendaraan dengan kecepatan tinggi, sehingga pemberian jalan akses sendiri terhitung diperlukan. Pada akses rumah diletakkan dekat dengan jalan besar dan merupakan jalan utama Raden Intan. Hal tersebut guna memudahkan akses pengguna rumah. Untuk analisis matahari, pada bagian utara site diberikan vegetasi pada sepanjang jalan akses PAUD. Hal itu berguna untuk mengurangi masuknya cahaya pada siang hari. Kemudian
pemberian teduhan guna meminimalisir terik matahari pada siang hari, dan juga pemberian shading pada bangunan maupun vertical garden dapat meminimalisir terik matahari secara langsung. Untuk bagian timur set, pemberian bukaan guna memaksimalkan cahaya pagi masuk dalam bangunan antara jam 7 hingga jam setengah 10. Analisis angin. Angin dominan berasal dari selatan dengan kecepatan antara 4-8 km per jam dan bukan merupakan angin dengan tingkat kecepatan yang tinggi. Sedangkan masalah utama terdapat pada polusi kendaraan dan jalan besar Teluk Etna yang terbawa oleh angin ke dalam set. Penanaman pohon yang berdaun lebat guna memfilter udara masuk dalam set, terutama untuk rumah yang orientasinya langsung berhadapan dengan jalan besar. Nah, untuk kebisingan tertinggi ini berada pada jalan utama, yaitu Jalan Teluk Etna, yang intensitas kendaraan cukup tinggi berupa kendaraan besar seperti mobil, bis maupun motor, sehingga penambahan dinding tinggi cukup diperlukan ataupun juga dengan tanaman yang berdaun lebat. Untuk konsep dasar saya menggunakan circle space. Jadi circle space ini merupakan konsep dengan berdasarkan kegiatan sehari-hari pengguna, yang diharapkan dapat menceritakan kegiatan sehari-hari dari pengguna. Prinsip-prinsipnya yaitu adapun connectivity room, ruang yang saling berhubungan, kemudian adapun furniture, warna, space, vegetasi, akses, dan lighting. Konsep tapak. Untuk konsep tapak adapun area tunggu. Area tunggu merupakan salah satu bentukan dari communication development, karena dengan adanya fasilitas ruang tunggu ini akan memungkinkan adanya interaksi antar wali murid. Ada juga halte area. Meninjau dari lokasi yang berdekatan dengan terminal, maka penambahan fasilitas halte sangat membantu bagi wali murid yang menggunakan jasa angkutan. Adapun parkir mobil. Parkir mobil di sini ditambahkan dengan tanaman peneduh. Sedangkan untuk area bermain, berisikan permainan diantaranya ayunan, jompat jambit, area pasir, perosotan, dan juga perimeter. Kemudian area hijau dalam. Untuk menciptakan thermal dan sirkulasi udara yang baik, maka penerapan area hijau di dalam bangunan merupakan salah satu solusi. Konsep bentuk. Pada tampilan warna menggunakan warna dasar putih. Hal tersebut karena warna putih merupakan salah satu warna favorit Rasulullah. Kemudian selain warna putih adapun beberapa warna pendukung yang terdiri dari komposisi warna primer, yaitu merah, kuning, biru, dan sekunder, jingga, oranye, hijau. Penggunaan banyak warna bukan tidak tanpa tujuan. Penggunaan warna ini bertujuan untuk edukasi kepada anak didik atas macam-macam warna. Kemudian adapun jendela area depan menggunakan jendela permanen dengan bentukan bidang datar demi mengenalkan kepada anak bidang datar. Sedangkan pada motif fasad berbentuk gabungan dari satu buah persegi yang membentuk berbagai bentuk menyerupai bentukan pada game Tetris. Bentukan motif ini mengajak anak untuk berimajinasi. Dan yang terakhir, bentukan atap limas merupakan hasil dari penyesuaian bangunan terhadap iklim tropis dengan curah hujan yang cukup tinggi. Selain itu, rongga atap dapat mengurangi temperatur di dalam ruangan. Kemudian untuk konsep ruang. Konsep ruang ini terbagi atas 3 area, yaitu hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alam. Untuk yang kuning, hablum minallah berisikan ruangan yang digunakan sebagai ibadah, baik itu mushola maupun area baut untuk menuntut ilmu. Kemudian yang biru, hablum minannas. Pada area hablum minannas ini terdapat ruang makan, kamar tidur tamu, dan juga dapur. Inti dari area hablum minannas ini merupakan area yang dapat diakses dan digunakan oleh tamu sebagaimana kita dianjurkan menjamu tamu. Kemudian hablum minal alam berisikan ruangan yang berseberangan langsung dengan ruang terbuka hijau.
menciptakan suasana segar. Untuk konsep struktur, kolom pada bangunan menggunakan 3 jenis ukuran kolom sebagai struktur bangunan. Yang pertama, kolom dengan ukuran 35 x 35. Kemudian yang B, kolom 35 x 25. Kemudian kolom praktis dengan ukuran 15 x 15. Maksimal bentangan balok Indo adalah 6 meter dengan ketinggian 50 cm dan lebar 25 cm dengan perbandingan 1/12 bentangan. Sedangkan untuk balok anak menggunakan ukuran 1/15. Untuk pondasi pada bangunan menggunakan pondasi sepatu. Mengingat ketinggian bangunan hanya terdiri dari 2 lantai. Sedangkan untuk struktur atap menggunakan rangka Galvalo. Konsep utilitas, air bersih menggunakan air PDAM. Selain itu, sistem penyimpanan air bersih menggunakan sistem double tank, yaitu dengan ground water tank dan tandon atas. Hal tersebut guna antisipasi akan selalu tersedianya air bersih dalam bangunan. Untuk sirkulasi air bersih, awal mula pump, kemudian tangki bawah, tangki atas, kemudian didistribusikan. Untuk air hujan, untuk pencegahan air hujan yang menggenang, maka perkerasan pada set menggunakan batu paving sehingga air hujan masih dapat meresap. Selain itu, penggunaan biopori akan memaksimalkan resapan ke dalam tanah. Untuk pembuangan air yang berasal dari wastafel dan toilet akan dimasukkan ke dalam bak kontrol. Sedangkan untuk air limbah dan kloset akan masuk dalam sapi tank. Berikut merupakan gambarannya. Utilitas listrik dan evakuasi. Listrik menggunakan listrik utama yaitu PLN dengan bantuan genset. Kemudian berikut merupakan rangkaian listriknya. Berikut merupakan rencana rangkaian listrik. Kemudian untuk evakuasi ada pun apar, hidran, titik kumpul, fire exit way, dan juga jalur pemadam atau ambulans. Berikut merupakan gambarnya. Untuk sampah, tong sampah terdiri atas tiga warna. Tong sampah terdiri atas tiga warna, yaitu hijau, kuning, dan merah. Hal tersebut guna memperkenalkan bagaimana cara pembuangan sampah berdasarkan warna kepada